Halo, oke bersyukur kita jumpa lagi di acara Sabda Youth malam hari ini. Thank you semua yang sudah hadir, yang sudah nonton dan akan segera nonton. Nah sembari menunggu, tentu aku nggak sendirian ya. Aku akan invite langsung teman-temanku. Bisa nanti kita kenalan juga dengan mereka sebelum. Oke, langsung aja kita invite terlebih dahulu. Puji Tuhan. Nah, ada Kak Ken juga. Halo Bang Ken, selamat malam. Halo, Bang Rey. Halo, Kak Oke, Mei. Halo, Bu mantap. Dan yang akan segera bergabung dengan kita, Ibu Yulia, nanti pasti akan segera bergabung, jadi mohon sabar. Sembari menunggu Ibu Yulia, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, Mbak Mei dan Bang Ken. Atau sebelumnya boleh Mbak Mei dan Bang Ken memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Mbak Mei Oke, deh. ya, kayaknya ladies first. perkenalkan, saya Mei, domisilinya di Sukoharjo, pelayanannya di Sabda. Terima kasih. Wah, orang sabda. Bang Ken, silakan. Ya, halo teman-teman semuanya. Aku Kermius Ken. Aku sekarang jadi bagian dari pelayanan bidang misi di Yayasan PIPKA. Nah, itu ya. Oke, Thank you. nah teman-teman yang tahu Yayasan PIPKA boleh komentar, siapa tahu itu temennya Bang Ken atau yang pernah dilayani oleh yayasan ini, silakan komentar juga. Oke, tentu aja kita ngobrolnya ini punya tema. Bu Yulia udah hadir. Selamat malam Bu Yulia. Halo, Ibu. Masih di mute ternyata Bu, sepertinya. Oh iya, Ya. oke. Eh, Selamat malam Ibu Yulia, semua. apakah Malam. perlu perkenalan lagi? Sepertinya Oh satu dunia sudah mengenal. Tapi boleh juga, siapa tahu ada yang baru pertama kali hadir. Silakan Bu. ya, yang belum kenal saya Yulia. Saya melayani di Sabda sebagai Ketua Badan Pembina dan senang sekali bisa selalu menemani teman-teman. Nggak selalu sih, tapi beberapa kali Ya. menemani teman-teman di Sabda Youth. Ya, terima kasih Bu. Oke, kita sembari mulai, akan segera memulai. Kita mau sapa-sapa teman-teman yang sudah hadir malam hari ini nih. Ada beberapa yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Dari Kak Triske Yunike yang sudah sering sekali hadir. Halo, selamat malam Kak Triske. Ada Kak Roma juga. Halo Kak Roma. Ada Kak Deborah Wisnu, Kak Septi Rahayu hadir juga malam hari ini. Ada Kak Atyan Si. Nah, agak susah. Atas nama akun Atyan Si, ya itu. Lalu ada Kak Ketrinding. Nah, ada Kak Javanka juga. Halo Kak Javanka. Sudah beberapa kali join. Boleh nih kapan-kapan bergabung juga ngobrol bareng kami. Oke. Ada Kak Friska Paung juga. Halo Kak Friska Paung. Sepertinya Kak Friska baru pertama kali hadir. Tapi it's okay. Oke. Kami juga masih terus menunggu. Teman-teman boleh bantu share link live ini di komunitasnya, di grup WhatsApp-nya, dan di teman-teman gerejanya, supaya semakin banyak juga teman-teman yang lain hadir bersama dengan kami. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu acara Sabda Youth ini acara apa sih? Oke, jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, membahas topik-topik kekinian, topik-topik anak muda yang kami bahas dengan sudut pandang Alkitabiah. Karena visi dan misi Sabda Youth adalah mempersiapkan anak muda untuk menjadi pelayan Allah bagi generasinya. Nah, itu sekilas tentang Sabda Youth nih. Sebelum kita mau mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta dengan kasih Mbak Mei berdoa untuk kita? Oke, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kau telah kembali mempertemukan kami di acara Sabda Youth. Kiranya Engkau boleh berkati untuk acara ini dengan tema identitas digital. Berkati semoga apa yang boleh kami perbincangkan di malam ini bisa berguna Tuhan untuk kami bisa menjaga identitas digital kami yang baik dan mempertanggungjawabannya di hadapan Engkau Bapak. Kami diserahkan untuk kami semua yang akan melakukan bincang-bincang hari ini, juga teman-teman kami yang ada di rumah, kiranya Engkau boleh berkati untuk setiap jaringan dan alat-alat yang kami gunakan, dan kiranya Engkau boleh berkati untuk kelancaran kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. 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 Thank you Mbak Mei. Nah, sesuai tema kita,
yang tadi sudah di-spill Mbak Mei dan juga bisa dilihat di pojok kiri atas, identitas digital. Masih seputar dunia digital. Kalau minggu lalu kan kita bahas penyakit digital atau lebih tepatnya penyakit psikologi digital. Nah, obrolan kita malam hari ini identitas digital. Apa sih yang dimaksud dengan identitas digital? Nah, supaya nggak salah paham, kita jelasin dulu nih, karena yang dimaksud identitas digital itu bukan EKTP. EKTP kan elektronik KTP ya, kartu tanda penduduk, juga digital. Nah, kalau kita search identitas digital, maka akan muncul identitas digital itu berkaitan dengan email, nama, password, foto, dan semacamnya. Nah, sedangkan identitas yang kita bahas, identitas digital yang akan kita bahas adalah tentang siapa diri kita di dunia digital. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Siapa dirimu masing-masing di dunia digital? Oh, ternyata. Iya. Ya, kalau ditanya siapa kamu di dunia digital, pengennya sih menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Maksudnya, kalau saya di dunia nyata saya menjadi Yulia, ya di dunia maya saya juga Yulia gitu ya. Saya kadang-kadang agak bingung sih karena ada orang yang di dunia digital tuh namanya ini gitu ya, tapi di dunia sesungguhnya namanya beda gitu. Nah, kalau aku sih lebih senang kalau memang aku Yulia ya Yulia gitu ya, dan identitas diri itu sesuatu yang menempel di dalam diri kita gitu ya, tentang siapakah kita. Jadi kalau bisa ya otentik gitu ya. Ya, Mami, silakan. Kalau saya sendiri, kalau saya di dunia digital mungkin lebih banyak dikenal dengan saya yang suka traveling sama kulineran gitu. Dan sebenarnya apa yang saya tampilkan di dunia digital itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan saya sehari-hari itu. Tapi juga saya berusaha untuk menyeleksi mana yang perlu saya tampilkan, mana yang tidak itu. Dan juga memberi batasan diri gitu, mengendalikan diri untuk tidak share hal-hal yang negatif gitu, dan juga masalah-masalah pribadi seperti itu. Jadi dan dulu saya punya akun Facebook juga, sedikit cerita itu ketika masa remaja gitu, sayangnya saya lupa passwordnya, jadi saya tidak bisa menghapus akun itu, dan akun itu nggak jadi privasi gitu. Jadi kalau saya berkunjung ke akun tersebut tuh malu sendiri gitu, karena tulisannya masih alay gitu ya. Memang rekam jejak digital itu memang tidak bisa hilang gitu ya. Oke. Kalau dari penjelasan Bu Yulia dan sharing Mbak Mei, sebetulnya Ibu Yulia dan Mbak Mei sih seharusnya tidak ada perbedaan ya antara dunia nyata dan dunia digital. Tapi faktanya di zaman sekarang tuh ada bedanya gitu. Sering orang menunjukkan di dunia nyata dan di dunia digital itu pribadi yang berbeda gitu. Sering terjadi seperti itu. Nah, bagaimana nih kita sebagai orang yang mempunyai identitas dunia nyata bisa juga menunjukkan identitas di dunia mayanya atau identitas digitalnya sesuai juga, kan perlu kredibilitas juga ya. Jadi bisa bagikan tips mungkin atau cara-cara yang teman-teman sudah lakukan. Kalau aku sendiri sih ya memang jadi apa adanya ya, seperti mungkin mirip-mirip sama Mbak Mei tadi. Apa yang aku lakukan yaitu yang di dunia maya juga, walaupun mungkin masih ada batas-batasnya yang nggak perlu ditunjukkan juga di dunia maya atau di dunia digital. Atau teman-teman punya pendapat? Bang Ken tadi yang sempat terputus, boleh berikan pendapatnya? Untung bisa balik ini. Ya. Aduh, sekarang suara lancar ya? Atau boleh matikan kameranya, ya? Bang? Matikan kameranya, sepertinya ngedon nih. Suaranya juga kurang kedengeran ya. Ya. Coba lagi deh. Yang keras. Oke. Mau dimatiin dulu kameranya? Ya, matikan kameranya dulu boleh. Ya, berat. Ya. Oke. Nah, oke. Maaf teman-teman, di sini kayaknya ulang lagi, kayaknya lemah. Iya. Ya, tapi puji Tuhan masih bisa. Ya, jadi menurut aku sih identitas digital itu adalah
sebuah realitas baru di dunia kehidupan kita. Bisa lebih keras dikit, Ken? Itu bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Oke. Oh, masih belum kedengaran nih. Nah, kalau menurut aku identitas. Halo. Lebih keras deh, atau pakai headset ya? Enggak ya? Aku udah pakai headset Sekarang sih. pakai headset. Tadi waktu coba nggak pakai headset, lebih down lagi, Bu. Oh, oke. Oke, coba deh ya. Nih, Ya. gimana sekarang, Bang Ray? Aman? Ya, yang penting keras aja. Ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut aku sih identitas digital itu sebenarnya memang adalah bagian dari diri kita yang paling melekat nih. Di mana-mana itu pasti nggak bisa dilepaskan. Baik di dunia yang real ini, tapi juga di dunia digital. Dunia digital kan Oke. kita bicara soal sosmed kita, bicara soal kita di dunia maya, kita itu siapa sih? Apakah kita menjadi seorang artis atau menjadi seorang komedian dan sebagainya gitu. Padahal di rumah kan bisa jadi berbeda. Nah, menurut aku identitas digital itu bicara soal siapa kita. Nah, hari ini tuh kita siapa. Nah, termasuk bahwa bukan cuma KTP, bukan cuma status kependudukan kita di negara Indonesia yang dicatat secara elektronik, enggak cuma sekedar itu, tapi soal nilai-nilai kita yang kita bangun dalam hidup kita dalam dunia maya tuh tampilnya apa sih di depan orang lain, gitu sih kalau aku lah. Oke. Menarik. Ya, Siapa kita yang kita tunjukkan? Ya, siapa diri kita yang akan kita tunjukkan dan seharusnya menjadi natural ya. Jadi karena dunia digital kan dunia yang sangat terbuka gitu. Tidak ada lagi ruang privacy sepertinya. Semua orang bisa melihat siapa kita gitu. Jadi memang seharusnya sih ya apa adanya kita yang kita tampilkan. Betul. ya. Ya, Salah satu yang menarik. Iya. Ray, kalau mau ngomong angkat tangan dong. Tadi nggak angkat tangan, aku udah angkat tangan loh. sepertinya Iya. delay, Bu. Di saya nggak kelihatan. Sepertinya delay sih, Bu. Oke. Oke, silakan Ken. Ya, jadi kita sambung lagi nih. Tadi kan bicara soal identitas, kan bicara soal siapa diri kita. Nah, dunia digital itu sebenarnya dunia yang transparan gitu, Pak. Dunia yang sangat terbuka gitu. Di mana-mana itu kita punya nama, orang bisa tahu dari misalnya sosmednya. Pekerjaan kita orang bisa tahu, email kita orang bisa tahu, nomor kita orang bisa tahu. Sehingga perlahan orang jadi kenal kita kayak semua tentang aku, orang tahu kok bisa sih. Nah, ya karena dunia digital itu tadi, itu bicara soal dunia yang transparan gitu. Sehingga dalam dunia yang transparan itu kita kadang-kadang perlu mikir soal terus privasinya kapan? Ada nggak privasinya nih? Aman nggak sih? Jadi seluas-luasnya kita nih jadi orang terkenal dan sebagainya, gimana soal privasi kita? Ini kan soal kadang-kadang kita menjadi populer tapi belum tentu aman gitu, Pak. Nah, kita menjadi orang yang dikenal tapi belum tentu aman, apalagi termasuk orang mulai tahu semua identitas kita. Nah, di sini Kak, aku ingat bahwa semakin kesini teknologi yang semakin berkembang memang sangat membantu kita, tetapi juga jadi sesuatu yang menawarkan bahaya yang tanpa sadar kita bisa tanggung konsekuensi yang nggak ringan juga, bisa jadi. Nah, makanya di situ menurut aku ada satu hal penting nih, kita perlu untuk punya namanya kecerdasan digital. Nah, ini kan kecerdasan digital sebenarnya sebuah media yang memiliki pengaruh. Nah, dunia digital tuh punya pengaruh yang sangat kuat untuk membentuk identitas kita. Kalau kita punya kecerdasan untuk berada di dunia digital itu dengan baik, identitas kita di media nggak akan bisa digoyahkan gitu. Pasti akan selalu original. Tapi kalau misalkan kita nggak cerdas
cerdas, nggak melek dengan dunia digital ini, kita bisa jadi terbawa oleh arus tren, entah budaya modern sekarang yang cenderung wah nggak pakai aturan lagi lah dan sebagainya gitu kan. Nah, padahal di situ kita semakin mendekati istilahnya bahaya dari penyakit digital. Ini pernah diangkat waktu teman-teman sebelumnya pernah bahas ini kan. Tuh. Jadi kita perlu namanya kecerdasan nih Kak. Gimana tuh? Karena Ya, kalau setuju nggak banget ya. ada terjebak. Ya, setuju banget. Banyak orang yang kurang cerdas secara digital sehingga mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan di dunia digital. Dan kalaupun seseorang tuh aktif di dunia digital, sekalipun dia mungkin bisa secara teknis, kadang-kadang dia tidak bijaksana dalam hal tertentu gitu ya. Misalnya dia cepat sekali merespons postingan orang yang mungkin dia nggak suka, terus dia ikut-ikut terbawa gitu ya, emosi dan mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya keluar. Itu salah satu juga menjadi salah satu contoh orang yang tidak cerdas di dunia digital. Dia gampang terbawa oleh emosi sehingga dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Iya, setuju juga dengan Ibu Yulia tadi ya. Jadi tidak cukup dengan kita mengikuti atau memiliki smartphone, tapi smart device juga, tapi kita juga sendiri harus smart dalam penggunaannya gitu, khususnya dalam dunia digital, dalam media sosial. Jadi memang kita kenal identitas digital itu ada dua ya. Jadi identitas yang tampak yaitu berkaitan dengan password, data-data yang kita input untuk masuk ke dunia digital itu, tapi juga ada identitas yang tampak, ya tadi tidak tampak, yang tampak yang kita tampilkan baik di profil maupun di postingan itu. Jadi emang semuanya itu harus bijak untuk dikelola gitu ya. Kadang ada yang orang yang karena senang gitu, misalnya mau liburan itu, tapi terus dia share gitu paspor atau tiket tanpa di blur dan data lain, dan ya itu sangat berbahaya juga sih untuk dalam dunia media sosial saat ini gitu. Kalau pengalaman pribadi juga tadi sama sih, ada biasanya di WA keluarga itu sering banyak share gitu link-link yang kurang baik gitu, itu membahayakan gitu. Jadi seperti pengalaman ibu saya gitu, ketika dapat link dari grup ibu-ibu di tempatnya gitu juga, tapi dia selalu tanya ke saya gitu, ini link apa gitu, dan ketika saya cari tahu ternyata yaitu link yang penipuan atau scammer gitu. Jadi memang saya kasih juga data-datanya juga kalau ini tuh nggak bagus gitu, dan puji Tuhannya ya ibu menerima dan belum sampai klik gitu, dan akhirnya dia juga share info itu ke grup teman-temannya. Ya, betul. Selain kecerdasan digital bisa dipelajari atau didapatkan sendiri, berarti kan butuh relasi juga ya supaya meningkatkan kecerdasan digital gitu. Salah satunya seperti Ibu Mbak Mei tadi yang bertanya ke Mbak Mei sendiri. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik dari Kak Roma. Tapi medsos kan punya pengaturan privasi, ya, karena kita bicara soal privasi tadi ya. Bagaimana menurut teman-teman nih atas pengaturan privasi dari dunia digital sendiri? Ya, Nah, silakan. aku seneng nih dengan pertanyaan Kak Roma. Memang nih kita sebenarnya udah dibuat berbagai macam keamanan yang ditawarkan oleh dunia digital. Tetapi seaman-amannya privasi yang dibuat oleh dunia digital, kita tuh tahu namanya hacker atau orang-orang yang mengerjakan cyber tuh kan, justru sebenarnya ketika kita masuk dunia digital, kita tuh memberikan data-data kita kepada orang-orang ini kan sebenarnya. Nah, sehingga kalau kita bicara soal loh kan udah ada privasi, iya privasi kita tuh sebenarnya ada yang pegang gitu loh. Jadi nggak aman-aman kayak yang kalau kita nggak kasih ke situ justru lebih aman gitu kan. Sehingga nah ini teman-teman, bahkan ketika kita mau memikirkan identitas kita digital ini mau seperti apa, memang benar-benar harus bijak, jangan sembarangan supaya nanti nggak membawa kita kepada konsekuensi buruk. Nah, aku jadi ingat dengan satu artikel menulis gini, orang itu punya namanya kecerdasan IQ, EQ, punya kecerdasan SQ,
Tapi ada satu namanya DQ kan yang sekarang kita bahas. Nah, Ya. kenapa kok muncul digital quotient ini? Itu muncul karena manusia sekarang disebut sebagai homo digitalis. Nah, di sini nih, tadi itu ada pertanyaan dari teman kita, tadi bertanya, gimana caranya kita dapat kecerdasan digital? Nah, ini Kak Deborah Wisnu ya yang bertanya tadi. Gimana caranya kita dapat kecerdasan digital? Aku jawab dulu ya. Nah, ini Kak Deborah Wisnu. Jadi, homo digitalis itu kan sebenarnya secara soal kita sebagai manusia, dulu itu disebut sebagai homo sapiens. Homo sapiens itu karena kita ini memiliki kemampuan untuk berpikir, dan kemampuan untuk berpikir itu adalah cara untuk kita bertahan hidup. Nah, ketika kita punya status sebagai homo digitalis, kita itu kemudian berada di lingkungan di mana kita harus bertahan hidup di tengah lingkungan digital. Artinya kita yang harus belajar perlahan-lahan, kita harus melihat apa yang bisa mengancam, apa yang bisa membawa kemajuan, apa yang justru bisa membuat kita tergerus arus dan sebagainya. Nah, sehingga kalau mau dapat kecerdasan digital itu mulai dari mana? Mulai dari kesadaran bahwa dunia ini memang selalu punya konsekuensi berbahaya, sekalipun kita bisa lihat positifnya gitu. Nah, itu kalau menurut aku sih, Bang Rey, gimana dengan teman-teman? Apakah, enggak, kecerdasan digital bisa dapat dari yang lain? Gimana? Nah, silakan. Ya, kecerdasan digital bisa didapat dari banyak cara ya. Salah satunya juga bertanya. Bertanya kepada orang-orang yang punya punya kepentingan lah gitu ya, atau yang punya informasi yang cukup di dunia digital. Lalu banyak baca. Selain bertanya kepada orang-orang yang kita percaya gitu ya, juga kita baca. Tapi ketika kita baca pun kita harus punya bijaksana juga, karena nggak semua yang kita baca itu bisa dipercaya gitu ya. Nah, kalau aku sendiri sih dengan common sense atau dengan akal sehat gitu. Salah satu, kalaupun saya misalnya nggak terlalu tahu tentang dunia digital, at least saya punya common sense, punya akal sehat gitu ya. Misalnya saya nggak mungkin akan share nomor telepon saya di dunia sosial gitu ya. Bagi aku secara akal sehat ya itu bodoh sekali, nanti orang bisa kontak aku, bisa spam aku dan lain-lain gitu ya, atau bahkan bisa menyalahgunakan nomorku gitu ya. Atau juga ketika aku ada di grup terus lalu ada informasi yang menarik gitu ya, aku nggak serta-merta langsung percaya gitu, karena aku tahu di dunia digital itu banyak sekali hoax dan nggak semua itu bisa langsung bisa langsung dipercayalah gitu ya. Jadi harus cek 3 kali gitu, karena bisa banyak informasi yang kita cross check sehingga kita tahu informasi ini ternyata cuma buatan atau cuman hoax. Jadi kalaupun sampai kita nggak tahu banyak atau baca banyak, paling nggak common sense atau akal sehat kita bisa menolong sih. Iya, setuju Bu. Jadi memang penting juga untuk memakai dari akal sehat, terus juga punya hikmat gitu dalam diri gitu. Jadi itu juga suatu yang perlu dilatih gitu. Jadi dengan terus belajar membaca dan tadi tidak malu bertanya gitu. Itu kan sama seperti yang tadi ibu saya lakukan, bertanya kepada saya gitu, karena dia juga nggak tahu dan dia juga mungkin pernah punya pengalaman juga percaya dengan hal-hal hoax gitu, tapi karena akhirnya mendapatkan pencerahan, jadi akhirnya belajar dari kesalahan itu dan tanya ke orang yang menurutnya bisa gitu untuk menuntun. Ini juga ada pertanyaan juga dari Kak Tere ya, untuk tentang tadi menjelaskan kepada tentang kecerdasan digital. Ini pertanyaannya, kepada kaum milenial mungkin mudah menjelaskan tentang kecerdasan digital ini, tapi kepada orang tua sangat sulit menjelaskannya. Gimana cara menjelaskannya kepada mereka? Ya, kalau saya sendiri dari pengalaman saya saya terbuka sih. Saya dan ibu saya terbiasa terbuka gitu. Jadi
Jadi ibu saya juga tidak merasa digurui gitu. Jadi cara menjelaskannya juga harus dengan cara yang baik, dengan tidak menggurui gitu. Dan apa enggak, dan tidak serta merta menyalahkan kalau misalnya sudah terlanjur atau ada kena kasus atau apa gitu. Jadi ya tadi aku belajar ini dengan tidak menggurui, menjelaskan dengan hikmat juga. Oke. Dariku kalau boleh menjawab pertanyaan Kak Terry ini, yang kulakukan berdasarkan pengalamanku itu biasanya aku ajak mereka untuk duduk bareng, khususnya mungkin kalau bicara soal hoax ya, link-link tadi di WhatsApp dan segala macamnya, itu akan ku ajak duduk bareng, aku tunjukin data yang terbaru yang mungkin bisa memvalidasi bahwa itu hoax gitu. Jadi lebih ke main data ya kalau orang tua menurut saya secara pribadi ya, karena mereka akan mudah percaya karena memang kemampuan atau kecerdasan digitalnya tidak diasah dengan baik, atau karena memang sudah keterlambatan mengikuti tren gitu. Jadi mereka mudah percaya. Itu sih kalau dariku. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik juga dari Saudara Nikos. Apakah identitas digital ada kaitannya dengan personal branding atau ya personal branding di dunia digital? Ya, sangat sangat sangat. Aku punya satu cerita dari temen ya. Dia itu punya anaknya temennya. Dia itu sudah diterima mendapatkan beasiswa untuk studi di luar negeri untuk S2 gitu ya. Nah, dan itu sudah resmi diterima gitu ya. Tapi ketika setelah itu diwawancara, dan ketika diwawancara itu konselor yang mewawancara dia tanya, medsos kamu apa gitu, apa namanya, dan dia ditanya gitu ya, apa saja yang kamu lakukan kalau apa kamu sharing di medsos gitu. Lalu dia sharingkan dia kasih linknya, lalu dicek oleh konselor itu, ternyata ada salah satu video yang dia muat yang dia posting di Instagramnya dia, dan ternyata Facebook, waktu itu Facebook. Ternyata ada salah satu video dia itu membunuh kucing untuk eksperimen dia. Wow, ternyata konselor ini kaget gitu, kok ini anak ini sadis banget gitu ya, maksudnya memvideo kucing yang dibunuh lalu dijadikan eksperimen untuk dia gitu. Lalu entah gimana prosesnya, dia akhirnya batal, nggak jadi dikasih beasiswa gitu karena masalah postingan yang dia posting di medsos. Jadi personal branding iya itu kan menunjukkan oh ini orang sadis gitu ya, apa namanya, melakukan hal-hal yang seharusnya yaitu bersifat kekerasan. Kalaupun itu penelitian nggak perlu dong disebarkan gitu ya, dan itu pasti karena untuk alasan yang jelas gitu. Nah kalau cuman asal diposting di media sosial kan itu orang jadi melihat kita sebagai orang yang sadis gitu. Nah itu ya betul nih Kos, itu personal branding kalau kita misalnya ya sering posting makanan-makanan gitu ya, orang langsung akan membranding kita, oh dia suka makan nih gitu ya. Jadi ya gitu. Oke. Tadi Kak Ken angkat tangan ya, guys. Ya, oke. Nah, saya setuju banget kalau itu adalah bagian dari personal branding. Nah, personal branding itu sebenarnya kan adalah sebuah kebutuhan. Nah, jadi dunia digital itu sebenarnya Tuhan kita sih. Nggak usah kita sangkali itu kebutuhan kita banget. Apalagi generasi milenial saat ini kan justru dia lebih ngerasa dirinya diakui, dihargai. Justru di dunia digital itu dibanding dengan di lingkungan sosial yang sebenarnya real gitu. Terkadang kan begitu. Nah, karena memang kebutuhan. Sehingga aku berpikir bahwa kalau kita memang butuh, artinya kita harus bijak dong. Harus bijak dalam dunia digital ini, termasuk dalam hal personal branding tadi. Personal branding itu kan tentang bagaimana orang mengenal kita ketika ada di dunia digital. Nah, bagaimanapun juga dunia digital itu sebenarnya adalah bagian dari perkembangan teknologi. Teknologi itu kan sebenarnya adalah cara untuk kita menjawab kebutuhan kita, sehingga
istilahnya kalau saya pegang pisau, hari ini saya pegang pisau. Ini pisau kan sebenarnya teknologi. Zaman dulu pisau itu dipakai buat apa? Hanya dipakai untuk misalnya berburu, misalnya di hutan. Tapi sekarang enggak. Pisau bisa dipakai buat masak di dapur. Nah, tapi di tangan orang tertentu, pisau bisa jadi bahan untuk perang. bisa dipakai sebagai alat untuk membunuh orang lain gitu. Nah, ini kan teknologi. Dunia digital itu kan begitu. Orang bisa ambil pisau kita, kemudian menusuk kita dengan pisau yang kita punya gitu. Kan itu dunia digital. Nah, ya puji Tuhan kalau kita ketemu dengan orang-orang yang di dunia digital ini adalah orang-orang yang baik, tapi kan ya secara real ya. Saya beberapa kali buka yang namanya Reels di YouTube dan di Instagram. Saya tuh paling seneng baca komentar-komentar itu biasa lebih seru daripada konten yang ditonton. Karena di komentar ini orang bisa berkelahi, bisa saling caci maki, padahal nggak ada urusannya dengan konten itu. Nah, ini kan salah satu contoh bahwa orang itu semakin kesini di dunia digital semakin suka-sukanya gitu. Nah, semakin suka-sukanya semakin nggak punya aturan gitu. Ini kan bahaya juga kalau buat kita nanti ke depan kalau nggak bijak dan nggak cerdas dalam dunia digital. Nah, kalau aku begitu. Iya, setuju dengan pendapat teman-teman. Jadi ternyata kita nggak bisa main-main ya dengan identitas digital kita, dan tapi juga sebagai orang Kristen tuh kita juga punya identitas digital, identitas lain, yaitu sebagai warganet gitu. Kita juga punya identitas sendiri, yaitu identitas di dalam Kristus. Gimana kita seharusnya bersikap di dunia digital ini? Apakah identitas digital kita juga harus sama dengan identitas dalam Kristus? Gimana teman-teman? Oke, menarik. Identitasku dalam Kristus. Kita jadi teringat juga firman Tuhan kan di 2 Korintus 5, kita itu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yang baru telah datang gitu. Jadi memang kalau bicara soal identitas Kristen, harusnya dimanapun tidak melihat tempat, kita tetap Kristen, tetap ciptaan baru, tetap orang yang baru, tetap menunjukkan kita adalah orang yang diselamatkan. Seharusnya seperti itu. Mirip di awal tadi pembahasan kita, siapa kita di dunia, itu juga yang kita tampilkan di dunia digital juga. Nah, demikian juga identitas Kristen, harusnya pun identitas Kristen kita bawa dalam konsep digital, walaupun dengan prinsip yang sama gitu. Jadi harusnya sih sama ya menurutku ya. Seperti itu. Bagaimana dengan yang lain teman-teman? Menurut teman-teman? Aku. Boleh. Nah, kalau dari aku nih Bang Rey, setuju banget. Ciptaan baru itu adalah satu identitas yang harus kita pegang kuat-kuat itu. Karena orang kalau nggak punya identitas, dia nggak akan punya yang namanya percaya diri. Dia nggak confidence dengan eksistensi dirinya. Termasuk dalam ketika dia bangun Facebook-nya, Instagram-nya, TikTok-nya, dan sebagainya lah pokoknya. Pasti dia nggak pede. Makanya tuh sekarang ada istilahnya second account. Second account ini agak lucu menurut saya. Kok ada sih second account sekarang ini? Ternyata dipakai buat orang menyelinap ke akun-akun tertentu, dia penasaran dan sebagainya. Atau justru dia sebenarnya humoris, tapi dia nggak pede upload di profil dia sendiri. Ya udah dia bikin akun baru, lucu abis misalnya gitu. Nah, atau dia sebenarnya orang Kristen, tapi dia nggak pede untuk ngomongin ayat firman Tuhan. Nah, dia jadinya yang ditampilkan di Instagramnya itu, di sosmednya itu adalah cuma kegiatan hariannya dia yang misalnya formal, bekerja, belajar, tapi nggak pernah cerita soal imannya dia, nggak pernah misalnya sharing soal kehidupannya dia yang sebenarnya itu kesaksian iman bisa memberkati orang lain gitu. Nah, tapi aku juga ketemu contoh justru nih, Kak. Ketemu contoh ada ternyata teman-teman kita yang dalam dunia digital dia tuh original banget. Nah, original ini sesuatu yang mahal di zaman sekarang. Kenapa? Makanya kalau kita ke mall, kalau nyari merek, kalau yang KW pasti orang udah tahu harganya berapa. Tapi kalau yang aslinya, wah ini orang mikir-mikir mau beli kadang. Kenapa? Karena ori itu mahal, original itu mahal. Nah, teman-teman yang original itu dia tiap hari itu biasanya
di Instagramnya, di WA-nya. Postingannya tuh sama. Dia hari ini terberkati karena dikasihi oleh temannya. Misalnya, oh temannya tiba-tiba ngirim kado ulang tahun. Wih, dia sharing. Ditulisnya di Instagram, makasih ya teman-teman yang baik. Loh, yang berterima kasih itu ciri-ciri orang yang sebenarnya bersyukur banget gitu kan. Kalau orang yang nggak bisa bersyukur kan ciri-ciri orang nggak punya identitas sebagai anak Tuhan kan. Nah, itu sih kalau aku, Bang Rey, gimana? Ya, ini ada pertanyaan yang menarik dari Samuel Esra. By the way, banyak orang yang lagi tertipu beli tiket konser Coldplay online. Apa ini salah satu indikator kecerdasan digitalnya kurang? Ya, bisa juga ya. Maksudnya kalau bisa ditipu itu artinya ya masih kita belum cukup cerdas. Kalau kita cerdas ya kita nggak akan ditipu juga gitu ya. Nah, untuk aku sendiri punya second account nih. Tadi Ken nyinggung gitu ya. Tapi untuk alasan yang sangat berbeda. Yang pertama, dulu waktu mulai Instagram, itu yang bikin account itu anakku gitu. Untuk bikin account untuk aku. Terus lupa passwordnya kan. Dan itu ya for some reason aku lupa kalau anakku tuh udah pernah bikinin aku account. Jadi waktu aku sudah tahu gimana bikin account, aku lakukan sendiri. Terus loh, ternyata aku punya 2. Jadi apa namanya, ya sudah terlanjur ya sudah gitu ya. Jadi akhirnya ya tetap sampai hari ini punya 2 account. Tapi ada juga temanku punya second account untuk alasan yang berbeda. Yang satu untuk pelayanan, yang satu untuk pribadi. Yang untuk pelayanan ini dia ingin melayani mereka yang belum kenal Kristus, sehingga dia tidak menampilkan identitas Kristennya untuk alasan supaya orang tidak takut untuk kontak dengan dia, karena dia wants to make a friend gitu ya dengan orang-orang ini, sehingga ada alasan khusus, jadi nggak selalu second account selalu bad gitu ya, karena ada alasan-alasan tertentu. Jadi kalau di second account-nya dia nggak pernah tampilkan ayat-ayat Alkitab, pokoknya yang berbau-bau Kristen gitu nggak tampilkan, karena ini tujuannya untuk menjangkau mereka. Kalau udah tahu Kristen, orang-orang biasanya tidak mau untuk datang ke account dia gitu ya. Iya. Iya, menurutku juga aku setuju sih kalau misalnya untuk kita sendiri identitasnya harus sama gitu. Sama kayak tadi tanggapan dari ini Kak Santi, dari Kak Tere, harusnya sama karena di dalam Alkitab nggak ada pengelompokan identitas kita dalam Kristus. Aku juga setuju gitu karena identitas dalam Kristus yang seharusnya mendasari identitas digital kita gitu. Jadi identitas dalam Kristus tuh ya otomatis bisa terjadi kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan itu akan mempengaruhi untuk seluruh aspek kehidupan kita dalam kita mengambil keputusan, dalam bertindak, bertingkah laku gitu. Saya juga pernah dengar sih tentang istilah tentang you are what you follow gitu. Kamu adalah apa yang kamu ikuti gitu. Jadi kalau kita sering follow akun-akun rohani, jadi algoritma kita juga akan menampilkan akun-akun serupa gitu. Dan ketika kita buka media sosial, itu yang akan kita dapat adalah hal rohani gitu. Dan itu juga jadi media sosial selain nggak hanya menjadi hiburan, tapi juga bisa menjadi makanan rohani kita, bisa meningkatkan pertumbuhan iman kita. Ya, Rey, silakan. Ya, senada sih dengan itu. Ini pertanyaan dari Kak Rode ya khususnya. Bagaimana kalau kita selaku orang-orang Kristen biasanya posting hal-hal rohani, tapi punya kesukaan dengan hobi nonton K-pop, nonton bola dan lain-lain, juga menarik hati. Apakah kita harus memilah postingan gitu dan disambung atau buat akun untuk hobi? Nah, terkait hal itu kalau aku pribadi, akunku termasuk akun campur-campur ya. Terkadang foto pribadi, terkadang quotes, terkadang yang rohani, khususnya kalau story lebih banyak ayat juga seperti itu. Jadi campur-campur. Lebih ke, kalau aku pribadi sih lebih ke bijak dalam memposting, dalam memilih postingan selagi hal itu tidak bertentangan firman Tuhan, bagiku oke. Itu menurutku. Aku setuju dengan Samuel Esra yang kasih tanggapan ya. Kalau post yang rohani-rohani di IG katanya dianggap holy. Ini salah satu juga aku juga kayak gitu ya. Kalau aku postingan ayat-ayat dan gitu tuh kayak apa ya? Kayak
show off gitu. Jadi aku lebih pakai ya kayak Ray juga sih, IG-ku nggak terpelihara, nggak tahu Ray ya, tapi IG-ku tuh nggak terpelihara dengan baik, tapi campur sari, maksudnya tuh macam-macam apa saja yang aku tertarik aku postingin gitu. Cuman ya aku kadang merasa kayak Samuel ini gitu ya. Kalau posting yang rohani kayak wah sok banget gitu, atau kayak sok rohani gitu, atau sok holy gitu ya. Nah tapi ini aku punya kasus nih untuk teman-teman semua bisa diskusikan ya. Gimana dengan orang-orang Kristen yang sengaja menyembunyikan identitas Kristennya di dunia digital karena dia mau save gitu ya. Ini sengaja loh ya, bukan tidak sengaja tapi sengaja. Yaitu dia postingan yang memang untuk dia itu akan membuat viral atau membuat ya karena dia misalnya dia ingin jadi selebgram gitu ya, terus dia dengan sengaja menyembunyikan identitas Kristennya supaya followernya banyak. Menurut kalian itu boleh nggak? Ya kalau saya sendiri juga tahu beberapa artis Kristen gitu yang dulu tuh sering menunjukkan identitas sebagai orang Kristen gitu, sering dan posting ayat, tapi malah ketika dia semakin terkenal itu malah sudah sangat jarang gitu menunjukkannya. Padahal seharusnya momen ketika dia semakin terkenal itu harusnya jadi apa ya, bisa memberi dampak secara luas gitu. Kalau itu menurut saya sih ya mungkin kemungkinan dia apa tadi kayak yang Samuel tadi, jadi takut dicabuli atau mungkin takutnya kehidupan pribadinya itu nggak sesuai dengan apa yang diposting gitu. Kemungkinan itu. Ya, menarik. Kalau aku lihatnya, ini kayak seperti krisis identitas ya, gimana orang nggak menunjukkan aslinya atau menjadi pribadi yang palsu. Nah, aku lihatnya kebalikannya, justru orang-orang memakai hal-hal rohani untuk jualan gitu. Jadi kalau tadi kan contoh kasusnya orang-orang yang tidak sengaja tidak rohani supaya laku. Nah ini makin kesini makin ku temukan orang-orang jualan hal-hal rohani supaya laku gitu. Jadi entah pakai ayat, entah pakai quotes-quotes. Kayaknya akhir-akhir ini reelsku juga penuh akan quotes. Bahkan TikTokku juga quotes-quotes kata-kata biasa, kata-kata motivasi gitu, tapi soundtracknya atau backsoundnya itu lagu rohani gitu-gitu. Dan rame gitu. Dan itu yang dikejar. Ya, menurut Ken tadi angkat tangan sih. Oh, sorry Ken. Ini Silakan. Ini yang sebenarnya sedang terjadi, emang real banget ini namanya. Dunia sedang terbalik. Nah, memang sih kita tuh jadinya menemukan kasus di mana yang rohani dipakai buat jualan supaya laku, atau sebaliknya dia melindungi dengan hal-hal yang duniawi supaya tetap laku. Jadi dua-duanya ini kalau kita bicara soal marketing di dunia, ya bebas-bebas aja orang mau pakai kayak gimana. Tapi yang namanya identitas dalam Tuhan Yesus sebagai orang Kristen, itu kan sebenarnya sebuah gambaran atau citra yang nggak bisa kita bohongi. Kita bisa misalnya dunia digital itu kita pasang kayak gitu, tapi kan setelah dunia digital kita tetap aja ntar ketemu sama keluarga di rumah, ketemu sama teman di sekolah, teman di kampus, teman di tempat kerja, itu kan pasti tetap bakal ketemu. Nah, orang itu bakal kerasa banget gitu, dia ini sebenarnya aslinya dengan dunia digital sama nggak sih? Nah, itu kan nggak bisa bohong sebenarnya. Nah, kalau ada lagu anak sekolah minggu bilang mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, semuanya kelihatan gitu. Dan kita nggak usah mau deh ikut-ikutan dengan dunia yang sekarang pakai dunia apa, mungkin itu teknik marketing boleh lah, tapi kalau soal iman, kalau soal identitas dalam Tuhan Yesus, kita nggak boleh main-main, teman-teman. Kita memang harus serius jaga itu dan simpan itu baik-baik dalam diri kita. Kalau memang kita baik, ya tunjukkanlah kebaikan itu. Kalau memang kita sedang berusaha menjadi baik dan mungkin bergumul dengan dunia digital, ya itu oke. Yang penting nggak menjadi orang yang tergerus dan ikut dengan zaman gitu. Nah itu, silakan Kak Mei. Iya. Nah ini saya membacakan tanggapan dari Ibu Deborah Wisnu. Saya pernah baca buku, kalau nggak salah ditulis oleh Kelly. Kalau mau lihat berhala kita, tengok saja medsos kita. Ya.
saya juga setuju sih. Karena apa namanya, kita tidak langsung kehidupan kita tuh dipengaruhi dengan Gila. apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi dengan medsos itu juga bisa melihat gitu kembali apa yang paling ada dalam hati kita gitu, atau apa yang paling sering ada di hidup kita gitu. Itu sih kalau menurut saya. Wow, welcome back kan? Keluar Hilang-hilang terus kamu. Dikejar sinyal nih ya. Iya. Oke ya, aku pikir kalau dengan sengaja menyembunyikan identitas Kristen kita, aku pikir itu tidak baik ya. Tapi kita kan juga tidak perlu gini. Misalnya aku punya bisnis roti, kan aku nggak harus teriak-teriak, aku orang Kristen loh, aku jual roti loh, aku orang Kristen, ayo orang Kristen beli roti ke aku gitu. Apa namanya, nggak harus setiap hal yang kita lakukan tuh kita harus ngomong rohani gitu. Karena justru itu membuat orang nek gitu ya, kadang-kadang apa namanya, terlalu penuh dengan, dibalut dengan terlalu banyak hal-hal yang rohani, padahal kemungkinan itu tidak selalu tujuannya itu gitu ya. Nah, menurut aku kalau dia tidak posting ayat-ayat rohani, kita tidak perlu menghakimi, oh dia menyembunyikan identitas Kristennya, atau sebaliknya. Kalau dia posting ayat-ayat terus, wah ini terus kita menghakimi, wah dia sok holy nih. Nggak boleh juga. Jadi kuncinya sebenarnya kita nggak boleh menghakimi, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu gitu ya. Kayak tadi, tengok medsos kita. Wow, kalau aku medsosku nggak terpelihara tuh, aku posting semau-mauku, dan kalau ada foto ya aku baru posting gitu. Itu pun kalau inget gitu ya. Jadi nggak selalu gitu. Maksudnya yang paling penting adalah kita tidak boleh menghakimi. Walaupun kita melihat medsos seseorang penuh dengan ini gitu ya, tidak harus kita langsung jump into conclusion terus, oh dia pasti begini. Jadi ya salah satu hal yang saya pikir bijaksana kalau kita mengenal orangnya sungguh-sungguh, sehingga kita tahu kenapa dia posting seperti itu dan coba mengerti gitu ya. Ya. Oke. Menarik nih komentar dari Kak Nikos. Ada satu buku yang mungkin nolong kita dalam membentuk identitas digital, judulnya Struggles, karya Craig Groeschel. Nah, bisa dibaca teman-teman, rekomendasi buku dari Kak Nikos untuk menolong kita. Tapi memang yang paling penting kalau aku bisa lihat sih, bagaimana kita bisa menjalankan hidup Kristen yang berintegritas. Yang paling utama kan itu. Ya, salah satunya dengan tidak menghakimi itu. Kan Alkitab jelas ya kan, kamu menghakimi saudaramu, ya kan. Tapi kalau kita masih suka menghakimi sih, ya sama aja. Meskipun kita mungkin nggak posting hal-hal rohani atau nggak hal-hal dunia juga, sama aja kita sedang menampilkan bukan diri kita karena kita sedang jatuh dalam itu. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah ada tips bagaimana menjalankan hidup Kristen supaya berintegritas? Mungkin teman-teman bisa memberikan 1 atau 2 tips untuk menonton malam hari ini. Silakan, siapa yang mau jawab? Oke. Ken dulu aja deh, Ken dulu. Nah, kalau versi aku sih, integritas itu bicara soal kita di belakang dan di depan, dilihat dari manapun sama. Nah, kan gitu kan. Nah, di dunia digital atau di dunia real sama. Menurut aku kalau memang kita sungguh-sungguh menjaga pertobatan, kan firman Tuhan bilang orang itu yang sudah bertobat itu terlihat dari buahnya. Saya itu terberkati dengan akun Instagram, itu punya adik saya, dia tuh seneng banget upload quotes, itu cuma 1 kalimat aja gitu, tapi setiap hari. Menurut aku orang bisa menangkap bahwa itu cuma pencitraan, tapi menurut aku itu bukan sekedar pencitraan. Kenapa? Karena ada buahnya. Kenapa? Jadi ada cerita-cerita ketika teman-temannya ngelihat status yang diposting oleh dia, teman-temannya yang tadi lagi dalam masalah justru ngerasa lega lagi, yang tadinya teman-temannya udah ngerasa putus asa, nggak punya harapan, bahkan ada yang cerita pengen bunuh diri, tapi gara-gara baca quotes-nya dia yang berdasarkan firman Tuhan gitu,
dia jadi gak jadi bunuh diri gitu. Itu kan kayak, wah itu memberkati banget ya ternyata, padahal cuma satu kalimat gitu. Nah tapi kan itu kita bicara soal emang original gitu, integritas kan. Nah aku gitu sih. Ya, kalau aku sangat hampir mirip sih dengan Ken ya, punya integritas, artinya ya kita tampil apa adanya. Kalau memang kita seorang yang di dalam Tuhan dan kita kita punya hati untuk melayani orang lain lewat medsos kita, ya nggak harus kita teriak-teriak Yesus Yesus gitu atau Tuhan Tuhan gitu ya, tidak harus sih. Maksudnya dari apa yang kita tampilkan itu membuat orang tuh tertarik dengan ketulusan kita menyajikan sesuatu. Seperti yang tadi Ken bilang, dengan memberikan quote yang sangat sederhana itu bisa menyentuh seseorang gitu ya. Jadi dan quote itu tidak harus selalu ada kata Tuhan, ada kata Yesus, ada kata Alkitab, tapi itu bisa menjadi berkat dan itu bisa menjadi jalan orang untuk mau kenal dengan kita. Dan tips aku sih, kenal medsos saja tidak cukup, harus kenal secara pribadi. Jadi jangan mengandalkan perkenalan hanya lewat medsos. Jadi tips aku, kalau kita berteman dengan seseorang lewat medsos, kenallah dia juga benar-benar secara pribadi, sehingga kita bisa menolong diri untuk tidak menghakimi, tapi juga menolong diri untuk benar-benar kenal orangnya gitu, bukan apa yang dia tampilkan gitu ya. Oke. Mbak Mei ada tips? Ya kalau saya sendiri tadi juga setuju dengan Ibu gitu. Jadi menampilkan nilai-nilai kekristenan, tapi tidak harus dengan langsung dengan ayat gitu, bisa dengan mungkin kata-kata hidup gitu, atau mungkin pengalaman pribadi juga. Pengalaman pribadi jika itu benar-benar pengalaman dengan Tuhan, walaupun itu nggak ada kata Tuhan, tapi itu kan bisa sampai ke orang juga, itu memberkati orang lain. Ya, oke. Ini ada tips juga dari Ibu Deborah Wisnu. Perlu belajar kreatif apapun yang kita posting, meski bukan ayat, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Lakukan dengan sadar. Itu dia tips yang luar biasa untuk menutup obrolan kita juga malam hari ini, karena waktu mengejar kita. Dan ini juga ada satu statement yang menarik dari Kak Nikos. Kalau yang di medsos dan di dunia nyata beda personalitinya, mungkin orang itu sedang gimmick aja. Ya sepertinya seperti itu kan Nikos. Oke, thank you banyak Ibu Yulia, Mbak Mei, dan Kak Ken sudah menemani Sabda Youth malam hari ini, sudah menemani saya untuk ngobrol-ngobrol bareng identitas digital. Dan terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton. Kiranya melalui obrolan kita malam hari ini, obrolan kami malam hari ini, teman-teman diberkati dan sungguh-sungguh memiliki identitas digital. Boleh satu kalimat terakhir, closing statement dari kakak-kakak semua, dari teman-teman saya, dari Kak Ken, terus Mbak Mei, dan Ibu Yulia. Ya, tadi itu aku bikin satu perenungan gitu kan, waktu aku lagi kerja. Wah, closing statement-nya. Nah ini, teman-teman, dunia digital itu kan bicara soal kita menjadi dikenal orang dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi kita harus ingat bahwa jangan pernah berpikir bahwa kita diciptakan untuk menjadi pusat perhatian. Tetapi justru untuk hidup, kita membutuhkan perhatian pusat. Nah, perhatian pusatnya siapa? Tuhan Kristus. Itu yang harus jadi pusat perhatian kita dalam kehidupan kita. Jadi orang mau bilang apa soal kita, terserah deh, yang penting kita berpusat pada Tuhan Yesus. Gitu. Mantap, thank you. Mbak Mei? Iya, kalau aku sendiri belajarnya dari bincang-bincang hari ini ya, kita tuh memiliki multi identitas itu, dan sudah menjadi tanggung jawab saya untuk bisa menjaga identitas itu, dan dengan memelihara identitas dalam Kristus, kita juga dimampukan untuk memiliki identitas digital yang baik, dan kita juga perlu terus untuk belajar supaya bisa menjadi saksi Kristus baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Thank you. Ya. Ibu?
Ya, dari aku identitas digital itu menjadi salah satu ciri hidup kita, walaupun itu tidak sepenuhnya. Jadi separuh ciri hidup kita, karena separuh itu harus kita lihat di dalam kehidupan kita sesungguhnya. Jadi jangan mengandalkan medsos sebagai cara kita memiliki identitas gitu ya, tetapi hanya sebagian, dan itu pun kalau Tuhan izinkan kita boleh pakai untuk memuliakan Tuhan dengan cara yang Tuhan inginkan. Sehingga kayak tadi dari Ibu Deborah, kreatif lah, nggak harus selalu ayat-ayat, tetapi apa yang kita tampilkan itu sungguh merupakan satu pergumulan kita bersama dengan Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada firman. Thank you, Ibu. Dariku terakhir, jadi diri sendiri itu jauh lebih baik dibandingkan harus menjadi orang lain. Karena kalau jadi orang lain pasti akan ada limitnya, kamu akan capek sendiri, kita akan capek sendiri. Tapi kalau jadi diri sendiri, di dalam Tuhan tentunya, Tuhan yang akan menguatkan, memberi kekuatan terus. Thank you semua, thank you teman-teman. Kak Ken, Ibu Yulia, Mbak Mei yang sudah menemani aku, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga semua Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang sudah nonton Sabda Youth malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan yang sudah membagikan komentarnya, membagikan linknya, terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tema yang baru, yaitu screen time, empati digital, dan cyberbullying. Menarik untuk kita bahas bersama-sama. Oke, jangan lupa dicatat minggu depan hadir kembali jam 7 malam. Terakhir kita akan tutup dengan doa penutup. Minta dengan kasih Bang Ken, boleh berdoa? Oke, mari kita berdoa. Bapak kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Bapak, karena malam hari ini di Sabda Youth kami bisa sama-sama membahas tentang dunia digital, identitas kami yang sesungguhnya di dalam Kristus yang harus kami jaga supaya kami tidak tergerus oleh zaman dan tren dunia saat ini, tetapi tetap menjadi anak-anak dan murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh menjaga identitas kami sebagai orang-orang yang berintegritas. Engkau yang menolong semua teman-teman kami juga yang terus di dalam masa pertumbuhannya sebagai orang-orang muda, menjadi orang-orang muda yang berintegritas di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk live IG malam hari ini, biarlah menjadi berkat bagi semua yang mendengarnya dan menontonnya. Kami berdoa dan menyerahkan hanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Kami juga bersyukur untuk tim Sabda yang sudah mempersiapkan semuanya ini Tuhan. Berkati senantiasa mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani melalui dunia digital dengan maksimal dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu. Ya. Ya.